Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Munif SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SD Negeri 2 Bandengan. Langsung kita ke materi. Hari ini saya akan mengambil materi kelas 3 semester 2. Hati tentram dengan berperilaku baik, di mana ada kompetensi dasar memahami perilaku tawadhu, memohon pertolongan, kemudian nanti untuk prakteknya mencontohkan perilaku tawadhu, ikhlas dan memohon pertolongan. Perilaku baik adalah segala sikap, ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Dan tentunya sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Kita sebagai umat Islam tentunya ingin dapat mengikuti segala tuntunan dari Rasulullah SAW. Hari ini akan masuk bahasan ikhlas dan mohon pertolongan. Innama bungistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang berperilaku baik hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai orang banyak. Dalam beramal, niatnya bukan karena manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kita langsung menuju kepada ikhlas, di mana ikhlas artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya disebut mukhlis. Mukhlis adalah orang yang beramal secara ikhlas. Sekarang kita menuju kepada manfaat dan keutamaan ikhlas, di mana yang pertama adalah membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tentunya dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Setelah tadi ikhlas, yang kedua adalah memohon pertolongan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Allah lah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, bahkan boleh di setiap waktu kita berdoa, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Pada hakikatnya, hanya Allah lah yang dapat menghilangkan segala kemadaratan. Maka orang yang berpikir jernih tentu akan meminta pertolongan hanya kepada Allah dari segala kesulitan dan kesusahan serta bergantung kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallahi summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kemadaratan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Adapun yang terakhir yang perlu kita ingat bersama, orang yang meminta tolong kepada selain Allah ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau apapun, ia adalah orang yang durhaka kepada Allah. Akibat hatinya lalai dari berzikir kepada Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perbuatan syirik, dan syirik adalah termasuk dosa yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.